sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Saudara, Rumah Sakit Arab Al-Ahli yang berada di kota Gaza mengalami kelebihan pasien terluka yang dirawat akibat perang antara Israel dan Hamas. Selain itu, rumah sakit juga mengalami kekurangan peralatan medis, perawat, dan dokter. Sejumlah pasien kritis akibat serangan bom atau tembakan dari militer Israel. Para tenaga medis khawatir jika serangan Israel berlanjut memicu banyak korban. Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza mencapai lebih dari 29.000 orang. بدي أحمل الجهاز، كيف بدي أحمل الولد؟ يعني حاجة صعبة، يعني أنا بدي أحمل الأجهزة ولا أحمل الولد ولا أشرد أنا ولا مش عارف إيش أسوي في الحالة هذه، يعني الولد حيروح مني. Saudara, dua perusahaan asal Korea Selatan dan Brasil berhasil menciptakan taksi terbang yang ramah lingkungan. Bagaimana kecanggihan transportasi masa depan ini? Kita kembali usai jeda. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Bukan beras aja yang naik ya, otomatis yang lain-lain juga ikut naik. Stoknya kurang karena ada bagi-bagi bansos. Waduh, ngawur lagi kalau itu mah. Bantuan sosial diberikan semua 3 bulan sebelum pemilu mendorong harga menjadi mahal. Harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Saya tidak terlalu yakin. Milu, Senin 26 Februari di Kompas TV.
Saudara, taksi terbang jadi perhatian publik di acara pameran udara di Singapura. Kendaraan listrik ini dirancang ramah lingkungan dan bakal jadi kenyataan pada awal 2026. Informasi ini sekaligus menutup Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Friska Karisa. Sampai jumpa besok. Dua perusahaan otomotif raksasa, Hyundai dari Korea Selatan dan Eve Air asal Brazil, tengah berlomba menciptakan taksi udara. Kendaraan ini dirancang ramah lingkungan dan bakal jadi transportasi anti macet di masa depan. Dua prototipe ini dipamerkan di acara Singapura Air Show. Perusahaan Hyundai berharap taksi udara bertenaga listrik ini bisa beroperasi dalam 2 hingga 4 tahun mendatang. Taksi dengan jarak tempuh hingga 40 km ini bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. You think about sustainability. All the global aviation communities have pledged that by 2050, aviation will be carbon neutral. Sementara taksi udara yang dikembangkan perusahaan Eve Air bisa menampung 4-6 penumpang dengan jarak tempuh 60 km. Taksi udara ini akan menggantikan kendaraan yang berbahan bakar minyak dan bisa beroperasi hingga wilayah yang sulit dijangkau transportasi umum. Bukan beras aja yang naik ya, otomatis yang lain-lain juga ikut naik. Stoknya kurang karena ada bagi-bagi bansos. Waduh, ngawur lagi kalau itu mah. Bantuan sosial diberikan semua 3 bulan sebelum pemilu mendorong harga menjadi mahal. Harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Saya tidak terlalu yakin. Nilu, Senin 26 Februari di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Saudara, selamat malam. Selamat datang di program Berita Utama. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Valentina Sitorus. Dan saya, Cindy Permadi. Saudara, Presiden Joko Widodo hari ini menggelar rapat kabinet bersama jajaran Menteri Indonesia Maju, membahas persiapan menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2024. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak antara lain, "14 warga dan kendaraan tertimbun longsor saat tebing yang berada di sisi Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Luwu, Palopo longsor dan menimpa pengendara yang melintas. Setelah sempat berkonflik dalam kisruh Partai Demokrat, Menteri ATR, Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko saling bertegur sapa untuk pertama kalinya dalam sidang kabinet. Tim pemadam kebakaran mengerahkan alat berat untuk menyelamatkan seekor kuda yang terjebak di lahan berlumpur di Los Angeles, Amerika Serikat. Berita pertama malam ini, saudara, akibat mengalami kecelakaan tunggal, sebuah truk tangki pengangkut BBM terbakar di Jalan Gatot Subroto, Kota Dumai, Riau. Ya Allah, Tuhanku, tangki terbakar BBM di depan SD.
Kobaran api dengan asap hitam tebal terlihat dari sebuah mobil truk tangki pengangkut BBM yang terbakar di Jalan Gatot Subroto, Kota Dumai, Riau. Truk tangki tersebut terbakar setelah mengalami kecelakaan tunggal dan terguling ke bagian sisi kiri jalan. Sempat terdengar ledakan sebelum truk tersebut terbakar. Pihak Pertamina Persero memastikan kebutuhan BBM untuk masyarakat wilayah Dumai dan di sekitarnya aman pasca terbakarnya mobil tangki BBM yang terjadi pada Minggu siang. Ya Allah, Tuhanku. Kebakaran hebat melanda 2 unit ruko berlantai 4 di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke ruko yang berada di sebelahnya. Sejumlah petugas harus menggunakan tabung oksigen untuk menjangkau titik api yang berada di area dalam ruko. Meski sempat membesar, api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Kebakaran ini diduga akibat adanya hubungan pendek arus listrik di salah satu ruko penjual mainan. Sebuah mobil terseret arus saat banjir melanda Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Yang dilingkari merah ini merupakan mobil yang berwarna hitam dan terseret arus banjir. Saat terbawa arus lampu, mobil dalam keadaan menyala. Banjir di kawasan ini terjadi dengan ketinggian 1 meter hingga membuat warga panik. Banjir diakibatkan karena meluapnya sejumlah anak sungai setelah diguyur hujan deras. Banjir juga mengakibatkan sejumlah rumah warga terendam. Tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polres Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Minggu malam mengevakuasi 4 orang korban banjir. Setelah dievakuasi ke tempat yang lebih aman, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Hujan lebat dan derasnya air serta kondisi gelap di tengah permukiman warga membuat proses evakuasi harus dilakukan ekstra hati-hati. Telah mengevakuasi 4 orang, yaitu terdiri dari ibu-ibu lansia dengan ada kurang lebih 4 orang anak-anak. Untuk korban yang kami temukan dalam keadaan pingsan, langsung kami arahkan ke ambulans dan akan dibawa dirawat ke rumah sakit. Bencana alam dengan musibah tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Bastem Utara, Luwu, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. 4 orang ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Semakin banyak. Inilah detik-detik saat tebing yang berada di sisi Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Luwu, Palopo longsor dan menimpa pengendara yang melintas. Terlihat warga seketika panik berusaha untuk menyelamatkan diri. Sekitar 14 warga dan kendaraan tertimbun longsor. Longsor ini disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur Kabupaten Luwu pada Senin dini hari. Warga yang berada di lokasi kejadian berupaya mencari dan mengevakuasi para korban. Tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri telah menerjunkan 2 unit alat berat untuk mencari korban longsor. Dari 14 korban yang tertimbun longsor, 4 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 10 lainnya masih dalam pencarian. Dan untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan seputar longsor yang terjadi di Luwu, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Amran Amir. Selamat malam, Arman. Jadi bagaimana proses pencarian terhadap 10 korban gempa? Ya, baik, selamat malam, Valen. Saat tadi sore, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, TNI,
PSC 119 dan Tagana melakukan pencarian terhadap sejumlah korban yang tertimbun longsor. Kami sampaikan bahwa sebenarnya longsor yang terjadi di Bonglo, Basen Utara, atau tepatnya di Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Luwu dan Kota Palopo itu sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin, dan sejumlah pengendara yang akan melintas di daerah tersebut memang masih nekat karena mereka melakukan atau akan mengerjakan tugas-tugas di daerah tersebut. Nah, pada jam 9 pagi tadi, sejumlah warga yang melintas, termasuk warga yang membantu warga pengendara untuk melintas, itu tiba-tiba saja terjadi longsor sehingga banyak warga yang tertimbun, lebih dari 10 orang yang tertimbun, dan saat ini ditemukan 4 korban meninggal dunia. Kemudian informasi selanjutnya yang kami dapatkan bahwa ada 5 yang berhasil didapatkan atau dibawa ke rumah sakit di Kota Palopo untuk menjalani perawatan medis. Kemudian 10 lainnya bahkan lebih itu masih dalam pencarian. Dan selain warga, ada beberapa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang ikut tertimbun longsor di daerah tersebut, Palen. Ya, Amran, tadi Anda mengatakan bahwa 10 korban ini masih dilakukan dalam proses pencarian begitu ya. Tapi yang menjadi kendala dalam proses pencarian ini apa? Ya, memang kalau kendala di lokasi selain jalan yang sempit, juga cuaca, karena tadi sore terjadi hujan deras sehingga proses pencarian dihentikan. Itu sekitar pukul 16 dihentikan oleh tim SAR gabungan karena mengingat lokasi yang rawan longsor, kemudian jalan sempit, dan sampai saat ini masih terjadi hujan di lokasi longsor, Palen. Ya, tentu kita harapkan bahwa situasi ini segera kondusif agar pencarian bisa terus dilakukan. Tapi Arman, ini kan kita tahu bahwa lokasi longsor ini berada di jalan penghubung atau jalan Trans Sulawesi, penghubung antara Palopo dan juga Luwu. Tentu ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa menutup aktivitas warga dalam kegiatan sehari-hari. Ini apakah sudah ada pengalihan jalan atau seperti apa untuk tidak menghambat aktivitas warga di sana? Ya, baik kalian. Jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya penghubung antar kabupaten kota dari Luwu atau Basen menuju Kota Palopo. Nah, hanya ada satu jalan sehingga proses pengalihan jalan itu tidak ada. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa proses pencarian atau evakuasi, proses pencarian warga akan dilanjutkan besok pagi jika kondisi cuaca memungkinkan, Kalen. Ya, tentu ini yang kita harapkan agar bagaimana pertolongan dari pihak-pihak terkait sedemikian rupa segera dibuat agar meskipun proses pencarian ataupun juga proses bantuan kini sudah berusaha didatangkan pada warga, namun aktivitas warga tidak bisa dipenuhi seutuhnya untuk sambil menunggu bagaimana pertolongan-pertolongan akan diupayakan oleh pemerintah setempat. Terima kasih atas laporan Anda, Amran Amir, langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan. Saudara, kita ke daerah istimewa Yogyakarta, di mana hujan deras yang mengguyur Sleman pada minggu kemarin menyebabkan sebuah warung ambles karena longsor. CCTV ini, saudara, merekam detik-detik saat dinding talut setinggi 3 meter longsor dan membuat bangunan warung di atasnya ambles. Longsor ini terjadi saat hujan deras mengguyur Sleman pada hari Minggu kemarin. Diduga talut tak kuat menahan debit air hujan sehingga mengakibatkan longsor. Tidak ada korban jiwa, namun bangunan warung mengalami kerusakan parah. Agar tidak bertambah lebar, untuk sementara talut yang longsor ini ditutup dengan terpal. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi, salah satu diantaranya adalah di tengah isu berbeda pandangan soal ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyalami Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto menantikan dimulainya rapat kabinet di Istana Negara.
Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mudik bareng Nippon Pen tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Pen dan ikuti program Penta Reward di mitra toko Nippon Pen terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Pen di Instagram. Tersedia 1000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Pen Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Cowok idaman aku tuh, nerdy-nerdy gitu. Nggak jadi deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi, bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi, bebas pengembalian. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak.
Berita utama kembali, saudara, sebuah rumah sekaligus gudang usaha dekorasi di lingkungan BTN, Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, dilahap si jago merah Senin sore. Kebakaran diduga dari sampah yang dibakar depan rumah dan membakar styrofoam, bahan dekorasi hingga merambat ke seluruh bangunan. Beruntung api tidak sampai merembet ke rumah lain. Sebanyak 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tiga bangunan yang dijadikan tempat usaha di bantaran Kalibaru, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Senin sore roboh akibat longsor. 2 bengkel beserta 1 kios kelontong yang berada di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur roboh akibat longsor pada Senin sore. Fondasi ketiga bangunan yang berdiri di bantaran Kalibaru ini tak kuat menahan aliran air. Sejumlah barang dagangan pun hanyut. Selain itu, 1 orang dilaporkan terluka tertimpa material bangunan. Dua orang warga dianiaya oleh sejumlah pemuda lantaran mencoba membubarkan aksi balap liar di Ponorogo, Jawa Timur. Inilah detik-detik saat DB berusaha membubarkan balap liar di Jalan Suro Menggolo, Ponorogo Minggu dini hari kemarin. Namun para peserta balap liar langsung menganiaya korban hingga sempat tak sadarkan diri. Dalam kejadian ini, polisi menangkap 3 remaja diduga pelaku penganiayaan dari total 8 pelaku. Polisi akan menindak tegas pelaku balap liar di Ponorogo. Pelaku yang melakukan pemukulan dan menendang badan daripada korban. Kemudian korban dapat diamankan, dibantu oleh beberapa orang di situ. Ini mengamankan, sampai saat ini kami mengamankan 3 orang beserta 3 unit kendaraan. 3 pelaku penjamretan yang beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur berhasil ditangkap oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. Inilah video saat pelaku beraksi di daerah Mojosari Rejo, Gresik, Jawa Timur pada April 2023 silam. Terlihat pelaku merampas kalung korban hingga tersungkur. Pelaku kemudian kabur dan menjadi buronan polisi. Setelah diselidiki, akhirnya pelaku digerebek di sebuah penginapan di Tanggulangin, Sidoarjo. Pelaku yang merupakan residivis kasus serupa ini diduga kerap beraksi di sejumlah kota di Jawa Timur. Tersangka ini sebenarnya 3-tiganya residivis, bahkan tersangka AK ini posisi sudah 2 kali divonis dengan kasus yang sama dan keluar 2021 yang lalu, kemudian selanjutnya melakukan aksi kembali. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara soal usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. AHY memastikan partainya menarik diri dalam usulan hak angket dan fokus membantu kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. AHY menyebut tak ada sesuatu yang mendesak sehingga DPR harus menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Karena berada di pemerintahan, AHY menegaskan akan menuntaskan program kerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Bahwa Demokrat tidak melihat itu sebagai sesuatu yang urgen dan tidak mungkin kami ikut-ikutan untuk membangun spirit itu. Yang jelas Demokrat hari ini berada di pemerintahan. Kami ingin fokus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kita semua untuk benar-benar bisa menuntaskan segala kebijakan dan program kerja. Calon Wakil Presiden Mahfud MD menyebut hak angket DPR tak bisa mengubah hasil pemilu yang diputuskan KPU atau MK.
Mahfud juga menjelaskan hak angket adalah jalur politik bagi anggota DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait anggaran dan wewenang. Sementara keputusan KPU dan MK soal hasil pemilu berada di jalur lain. Siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Saudara Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bersalaman saat sama-sama menjalani sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Ini merupakan pertemuan keduanya untuk pertama kalinya sejak AHY dan Muldoko terlibat perseteruan terkait kepengurusan Partai Demokrat. Momen pertemuan AHY dan Muldoko menjadi salah satu yang menarik perhatian awak media. Keduanya yang dulu sempat berseberangan karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat mengaku saat ini tidak mempermasalahkannya. AHY yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat menyebut tak mau membesar-besarkan masalah yang sudah lewat. Sementara Muldoko mengaku tak ada kecanggungan di antara keduanya. Mau mengundang Mas AHY siap gitu. Mau Mas AHY sendiri siap nggak diundang? Tadi apa mau ya siap saja, saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewatin, sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Kalau hubungan biasa aja. Mungkin ada rencana temuan berikutnya dengan Mas AHY berdua lebih gitu. Bisa aja saya undang ke kantor. Kan? Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Interaksinya seperti apa? Sangat biasa-biasa. Agak kaku nggak Pak? Agak kaku nggak Pak? Agak kaku nggak Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Kaku agak sih Pak, agak. Hubungan kerja tetap nggak ada alasan apapun. Jadi nanti akan koordinasi ya Pak ya Bang? Kita efektivitas pemerintahan. Nggak ada kecanggungan tersendiri? Nggak ada. Nanti kalau ada rapat di KSP kita undang. Momen bersalaman yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto juga jadi sorotan. Interaksi tersebut menarik perhatian di tengah adanya isu perbedaan pandangan ekonomi di antara keduanya. Awalnya Sri Mulyani berbincang dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sambil menanti dimulainya sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Usai menyapa Luhut, Sri Mulyani menghampiri Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. Informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menemui Wali Kota Solo yang juga calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Emil dan Gibran menggelar pertemuan tertutup selama kurang lebih 1,5 jam. Menurut Emil, dalam pertemuan tersebut, ia dan Gibran membahas terkait kegiatan pasca pemilu. Namun ia menampik adanya pembahasan tentang kabinet di pemerintahan mendatang. Hal senada juga disampaikan oleh Gibran. Siapa yang mendukung? Parpol apa saja yang sudah mendukung? Terkait jabatan menteri. Oh ya enggak lah. Tapi sebelumnya sudah pernah ngobrol terkait hal itu? Oh, boten enggak. Kalau kami lebih kepada program bukan jabatan. Saya juga menyampaikan bahwa di Jawa Timur sangat menunggu kedatangan beliau untuk bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan beliau masih ingin segera mengawal dulu semua, baik sebagai wali maupun pasca pilpres. Tapi kalau ada lowong, mohon sempat bersapa dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Mas, mungkin kan Mas Emil kan salah satu sosok muda, Mas. Ya, nanti. Mendorong untuk Mas Emil untuk maju pilgub. Ya, kami mendoakan yang terbaik pokoknya ya.
Berita utama akan kembali dengan informasi seorang santri di Kediri, Jawa Timur tewas setelah dianiaya oleh sesama santri. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Cindy Permadi. Saudara, gara-gara sengketa lahan, jenazah seorang nenek yang baru dikubur 6 jam terpaksa makamnya dibongkar kembali. Inilah video yang viral di media sosial saat makam seorang nenek bernama Sumila di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur dibongkar. Pembongkaran makam nenek Sumila hanya 6 jam setelah dimakamkan oleh keluarga di makam keluarga. Pembongkaran dilakukan oleh pihak yang mengklaim telah membeli lahan yang digunakan sebagai pemakaman ini. Atas pembongkaran makam ini, sejumlah keluarga almarhumah melaporkan kasus ini ke polisi. Demikian Kompas Update, saya Cindy Permadi. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Harga geledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kami memiliki 5 informasi pilihan khas berita utama. Informasi yang pertama, bocah dibunuh pacar ibu. Polisi membongkar makam bocah yang disiksa selingkuhan ibu hingga tewas di Kabupaten Aceh Barat, Aceh pada Minggu siang. Dari hasil pemeriksaan terdapat sejumlah luka akibat benda tumpul di bagian tubuh korban. Demi mengungkap kebenaran atas kasus pembunuhan yang menimpa seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, tim penyidik terpaksa membongkar makam korban pada Minggu siang. Warga yang penasaran pun mendatangi lokasi makam, termasuk keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, tim medis menemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul di tubuh korban. Meski begitu, polisi masih harus menunggu hasil otopsi. Melaksanakan kegiatan ekshumasi atau gali kubur dan otopsi. Ini tentunya bertujuan untuk menguatkan pembuktian di pengadilan nanti. Itu di kepala ada beberapa retakan tulang, kemudian di dagu, di leher ada retakan tumpul. Sebelumnya, di sebuah gudang pembuatan gorong-gorong inilah seorang bocah tewas dengan cara yang tragis pada Kamis pekan lalu. Ia disiksa oleh selingkuhan ibunya dengan menggunakan alat pemotong besi. Bocah itu dinilai pelaku sebagai penghalang hubungannya dengan sang ibu kandung. Setelah kondisi korban kritis, pelaku lalu menyerahkan sang anak kepada ibunya. Saat dibawa ke rumah sakit itulah sang anak menghembuskan napas terakhir. Mencium adanya kejanggalan dalam kematian sang anak, ayah korban lalu melapor ke polisi. Setelah diselidiki, akhirnya diketahui ada andil dari tindakan keji pelaku yang memicu kematian korban. Tersangka pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Aceh Barat, Aceh. Saya ajak Anda untuk menyoroti berita kedua dari Maluku Utara, Saudara, karena dituduh sebagai dukun santet. Seorang nenek berusia 82 tahun diusir dari desanya. 5 tahun berlalu, sang nenek pun diperbolehkan untuk pulang ke kampung halaman. Sambil dibopong, Nenek Alwia Jumati yang berusia 82 tahun ini dibawa masuk ke dalam rumah di Desa Tuada, Maluku Utara. Ia senang bukan kepalang lantaran diperbolehkan kembali untuk pulang ke rumah yang dibangun oleh almarhum sang suami. 5 tahun lalu, ia sempat diusir oleh warga sekitar lantaran Alwia dituduh sebagai dukun santet saat tetangganya tiba-tiba meninggal dunia. Bermula dari ada salah satu warga yang meninggal. Ada salah satu warga yang meninggal, kemudian kami dari saya, mama, dan lain juga ikut melayat di situ. Jadi pada saat kuburan itu kelihatan kayak ribut gitu masyarakat. Usir, kalau ada mati terus, teriak-teriak gitu. Bukan kita paham maksudnya apa itu. Selain itu, rumah Alwia juga menjadi sasaran kemarahan warga hingga mengalami kerusakan. Sejak itulah, Alwia dan keluarga besarnya kerap berpindah-pindah rumah. Semua yang paling penting. Cuma yang paling pada saat itu, ketika terus ada itu yang bilang jendela ini dipukul, terus ada sini. Jadi kerusakan seperti apa nih rumah waktu itu? Waktu itu ini kan baru dipasang kemarin. Ya. Ini kemarin kalau dari ini dari semua ini kan bak dari atas kan. Namun masa kelam itu sudah lewat. Kini Alwia bisa menghabiskan masa tuanya di rumah bersama anak-anak serta cucunya. Sementara pihak TNI dan Polri berjanji akan melakukan pengamanan di rumah Alwia. Agus Supriyanto, Kompas TV, Halmahera Barat, Maluku Utara. Informasi yang ketiga adalah tentang santri yang dianiaya oleh rekannya. Seorang santri di Pondok Pesantren Kediri, Jawa Timur tewas setelah dianiaya oleh sesama santri. Peristiwa ini terbongkar setelah pihak keluarga curiga dengan kondisi jenazah korban yang penuh luka lebam. Gimana Pak? Tenang, gimana Pak?
Bintang tutup, Pak. Kasihan, Pak. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jenazah Bintang Maulana, santri dari Pondok Pesantren Al-Hanifiyah Kediri, Jawa Timur, tiba di rumah duka. Ya, hati orang tua mana yang tak hancur melihat sang anak yang tengah menempuh pendidikan menjadi santri kini pulang tinggal nama. Apalagi dengan kondisi jenazah yang penuh luka dan lebam. Pengurus pondok pesantren mengaku pertama kali mendapat laporan dari FT yang mengaku sebagai kakak sepupu Bintang. FT melaporkan jika Bintang terjatuh di kamar mandi. Loh, sakit apa? Tanya tadi yang di depan kalau sampaikan tadi, sakit apa kok ke rumah sakit? Katanya terpeleset kan? Nah, akhirnya saya spontanitas karena ya saya percaya wong itu kakaknya. Kan masa kakaknya mau menipu kan ya enggak kecil kemungkinan kan gitu kan, enggak masuk akal gitu. Gimana, Pak? Melihat adanya kejanggalan, keluarga Bintang akhirnya melaporkan peristiwa ini ke polisi. Hasil penyelidikan, 4 orang santri ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan penganiayaan pada korban. Mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan. Motif sementara masih diduga karena ada kesalahpahaman. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan pondok pesantren serta dokter yang menerima jenazah korban saat tiba di Banyuwangi. Andi Masbudi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Masih dari Jawa Timur, saudara, demi menolong sang anak yang mengalami gagal ginjal, seorang ayah di Surabaya, Jawa Timur mendonorkan ginjalnya. Proses transplantasi ginjal ini telah berlangsung pada hari Selasa, pekan lalu. Rasa sayang orang tua kepada anak yang tiada batas ditunjukkan oleh seorang ayah di Surabaya, Jawa Timur. Lantaran anak perempuannya yang bernama Gayu berusia 21 tahun mengalami gagal ginjal, Agus Arifin sang ayah rela mendonorkan ginjalnya. Sejak kecil Gayu memang sudah menunjukkan tanda-tanda permasalahan pada kesehatannya. Ia mudah lelah dan tak mau banyak beraktivitas. Hingga ia pun divonis mengalami gagal ginjal. Tidak bisa saya bayangin waktu itu, rasa bersalah iya, rasa penyesalan iya. Kenapa nggak dari awal saya ketahui, sedangkan saya seorang ATRM. Di situ perasaan bersalah sampai sekarang masih menghantui saya. Pihak Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya pun memutuskan untuk melakukan transplantasi ginjal untuk Gayu. Inilah kali pertama pihak rumah sakit melakukan transplantasi ginjal pada Selasa pekan lalu. Ramlan layak dan diizinkan untuk melaksanakan transplantasi organ khususnya ginjal. Dan kita melaksanakan koordinasi sebagai pengaku adalah tim transplantasi ginjal RSUP Dr. Karyadi. Suasana haru tak terhindarkan. Rahayu gembira lantaran proses transplantasi berjalan lancar. Keduanya pun kini dalam pemantauan tim medis. Via Irmar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kita sampai di informasi terakhir pada bagian ini, saudara, penemuan jenazah di indekos. Jasad seorang perempuan ditemukan dalam kamar indekos di Jalan Krasak, Kota Yogyakarta. Korban meninggal dengan sejumlah luka akibat benda tajam. Sesosok jenazah perempuan ditemukan dalam sebuah kamar indekos di Jalan Krasak, Kota Yogyakarta, Sabtu 24 Februari 2024. Usai olah tempat kejadian perkara, jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia diduga menjadi korban penganiayaan setelah polisi melihat sejumlah luka di tubuhnya dan menemukan bercak-bercak darah di sekitar lokasi penemuan jenazah. Korban diduga telah tewas selama 3 hingga 4 hari sebelum akhirnya ditemukan. Untuk mengungkap kasus kematian ini, polisi telah mengumpulkan beragam barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.
Namun pemilik kamar indekos tempat jasad korban ditemukan yang merupakan seorang pria belum diketahui keberadaannya. Sementara hasil otopsi mengungkap bahwa korban tewas dengan mengalami luka-luka yang diakibatkan benda tajam. Korban diketahui berinisial FD asal Sleman yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya keluar rumah pamitan tanggal 20, kemudian dilaporkan hilang tanggal 22 Februari kemarin. HP maupun kendaraan yang bersangkutan juga hilang, kemungkinan dibawa oleh pelaku. Hingga saat ini polisi masih mencari pelaku pembunuhan. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Saudara, di sidang Kabinet Paripurna Presiden Joko Widodo memastikan RAPBN 2025 akan mengakomodasi program-program dari Presiden terpilih di Pilpres 2024. Informasinya sesaat lagi, usai jeda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Cowok idaman aku tuh yang dewasa aja. Tapi nggak cocok deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Cat Paragon dong, Mbak. Perlu yang mana? Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Oke, saya beli semuanya. Sekarang Paragon makin banyak variannya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Top
Cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Pop Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sempat beredar isu Presiden Joko Widodo akan membahas soal program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran pada rapat kabinet hari ini. Namun nyatanya Presiden justru membahas rencana kebijakan fiskal pemerintah dan rancangan ekonomi makro Indonesia tahun 2025. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantar sidang kabinet paripurna hari ini di Istana Negara Jakarta. Presiden tak secara gamblang menyebut sidang ini akan membahas program makan siang gratis. Tapi ia memastikan rancangan kebijakan fiskal 2025 akan mengakomodasi program-program dari Presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskalnya adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut program makan siang gratis dan susu gratis masuk dalam pembahasan rancangan kerja pemerintah. Kedua program prioritas Prabowo Gibran ini dibahas untuk menyesuaikan dengan RAPBN 2025. Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Ya kita antisipasi kan bulan depan. Jadi sekarang ini antisipasi. Jadi ada model ya, ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025. Anggarannya cukup Pak berarti dari simulasinya? Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Informasi lainnya saudara, demi menstabilkan harga beras, pemerintah Kota Bekasi bersama Bulog menggelar operasi pasar beras murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin pagi. Warga yang didominasi kaum ibu rela mengantre untuk membeli beras murah yang disediakan Pemkot Bekasi bekerja sama dengan pihak Bulog. Warga harus mendaftar dengan menunjukkan KTP sebelum diberi kupon untuk membeli beras. Harga jual beras adalah Rp53.000 per kemasan 5 kg. Diketahui harga beras di pasaran saat ini tengah tinggi sehingga bantuan pemerintah bisa meringankan beban. Sudah dapat 4 piece ya. Lalu juga kita akan Ratusan warga perbatasan Indonesia Timur Leste di Desa Kabuna, Belu, Nusa Tenggara Timur mengantre menerima beras bantuan cadangan pemerintah. Warga yang datang di pagi hari saling berdesakan untuk mendengar nama mereka dipanggil untuk menunjukkan dokumen dan boleh mengambil beras. Bantuan ini diberikan kepada 694 keluarga selama 6 bulan ke depan untuk mengantisipasi krisis pangan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut harga beras ditargetkan stabil bulan April hingga Mei mendatang. Harga beras ditargetkan stabil pada bulan April lantaran Indonesia sudah masuk musim panen, sehingga stok beras diharapkan meningkat. Di satu sisi,
Zulhas menyebut Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton guna menstabilkan harga beras. Zulkifli menyebut impor beras direncanakan masuk 500.000 ton lagi, sehingga harga beras bulog dan subsidi tetap stabil. Ya, mudah-mudahan nanti Maret sudah sebagian panen, tapi puncaknya segera April-Mei ya, baru akan stabil untuk beras lokal. Tapi beras yang disediakan pemerintah, harganya tetap dan tidak naik. Impor tahun lalu 3,8 juta, banyak ya. Tahun ini 2 juta dan 1,6, hampir 3,6 juta ya. Dalam perjalanan 500.000 udah masuk, stoknya bulog. Tim pemadam kebakaran mengerahkan alat berat untuk menyelamatkan seekor kuda yang terjebak di lahan berlumpur di Los Angeles, Amerika Serikat. Selengkapnya usai jeda. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, orange water atau lemon water. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja, gampang. Tidak sesuai, balikin aja, gampang. Barang rusak, balikin aja, gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy choco maltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, orange water atau lemon water. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat.
damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Anda kembali di bagian akhir program Berita Utama. Saudara, sejumlah pemilik kendaraan panik saat mengetahui adanya razia parkir liar yang digelar oleh petugas Sudin Perhubungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Sambil berlarian, sejumlah pemilik kendaraan berupaya memindahkan kendaraan mereka yang hendak diangkut paksa oleh petugas Dinas Perhubungan. Tak sedikit pula dari mereka yang berupaya melontarkan protes saat motornya akan diangkut. Meski demikian, petugas Dishub yang menggelar razia tetap mengangkut paksa sekitar 30 kendaraan roda 2 yang parkir bukan pada tempatnya. Razia ini dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan menjamurnya parkir liar yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Informasi mancanegara, saudara, upaya penyelamatan seekor kuda yang terjebak di lahan berlumpur dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Los Angeles dengan mengerahkan alat berat. Menurut pemilik kuda seberat 1.200 pon itu tiba-tiba terperosok di sebuah lubang di kawasan Lakeview Terrace. Setelah melalui proses yang cukup sulit, evakuasi akhirnya bisa dilakukan. Berita utama hari ini. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Cindy Permadi. Tetap saksikan Kompas TV independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Nilu, didukung oleh Di tengah hiruk-pikuk Pilpres, rakyat menjerit harga beras melejit. Mahal karena faktor iklim, begitu alasan pemerintah. Tudingan lain muncul, dan bansoslah dijadikan sebab. Mana yang benar? Saya, Nilu Puspa, mencari jawabnya. Sempat susah nggak Pak nyari beras waktu itu? Barang sih susah, mahal juga. Biasanya dulu yang bagus tuh kayak 14. Sekarang dia kalau nggak salah 16 atau 17 gitu. Pada umumnya ya ganggu banget karena bukan beras aja yang naik ya. Otomatis yang lain-lain juga ikut naik. Tidak ada hubungannya sama sekali
sekali dengan bantuan pangan justru itu menahan harga tidak naik, kalau enggak lompat. Sekarang ini beras premium lokal barangnya kurang. Kenapa barangnya kurang? Karena kita musim tanamnya geser. Kenapa geser? Karena ada perubahan iklim karena El Nino. Kalau ada yang menyebut bahwa beras kita sampai harganya mahal karena stoknya kurang, karena ada bagi-bagi bansos. Waduh, ngawur lagi kalau itu mah. Iya, bansos itu diperlukan dari dulu. Target Anda, kapan ini beras akan mulai stabil harganya? Yang menyebutkan bahwa ini dampak dari 2023 tidak salah juga, karena memang musim tanam mundur, musim panen pasti mundur. Kemudian Anda sebutkan tadi yang untuk bantuan sosial diberikan semua 3 bulan sebelum pemilu. Nah, dari sana prediksinya memang mendorong harga menjadi mahal. Harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Saya tidak terlalu yakin. Harga beras mahal. Tak hanya mahal, beras juga langka di pasaran. Di ibu kota, kelangkaan beras tak hanya terjadi di pasar-pasar tradisional. Pasar retail modern juga mengalami kekurangan stok beras. Di daerah lain, hal serupa terjadi. Kelangkaan ini membuat masyarakat menjerit. Nah, biasanya di sini banyak, kayak Anak Raja, pokoknya banyak di Indomaret, di Yongmart, di Alfamart. Sekarang mah susah, di Ramayana juga aja susah. Stok juga terbatas dari perusahaan juga dikirimnya. Dan untuk pembatasan di kita sekarang di satu orang itu 1 kantong atau sekitar 5 kilo dibatasi. Kalau beras sekarang ini kalau kita ngambil ya udah 17 ribuan, 17 hampir. Nah, kita mau jual berapa itu ya? Saya juga bingung tuh. Sebagai masyarakat ya bagaimana pemerintah solusinya untuk kami ini supaya bisa harga diturunkan atau bagaimana, karena stok beras banyak cuma harga yang naik. Kenaikan harga beras terjadi sejak awal tahun 2024. Di awal Januari, harga beras mencapai Rp14.850. Di Februari awal, harga beras menyentuh Rp15.050. Minggu kedua Februari, beras masih alami kenaikan harga hingga menyentuh Rp15.150. Di pekan ketiga, beras di pasaran tembus Rp16.210. Kenaikan harga beras terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. BPS mencatat 179 kabupaten kota alami kenaikan harga beras. Baik beras medium maupun premium dijual di atas harga eceran tertinggi. Beras medium misalnya di zona 1 harga di pasaran menembus Rp15.160 dari harga eceran tertinggi Rp10.900. Di zona 2 harga beras di pedagang eceran mencapai Rp15.440, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan Rp11.500. Sementara di zona 3 harga beras medium mencapai Rp20.980 per kilogram. Harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah di wilayah ini Rp11.800. Harga beras melonjak, Ramadan kian dekat, masyarakat pun menjerit. Demi mendapat beras lebih murah, warga rela berdesakan dan antri berjam-jam dalam operasi pasar beras murah. Berapa lama, Bu? 3 jam. Ini udah dapat beras belum, Bu? Belum dapat. Jadi kesusahan ya, Bu? Iya. Tapi jam 6 warga sudah ada. Sampai jam-jam berapa ini? Belum tentu. Terus oper sana, oper sini, akses sana. Jangan bang gini. Ini karena apa? Karena saat ini beras langka. Tidak pernah seperti ini. Saya kesini jam 8 kurang. Tapi pas udah nyampe meja udah stok habis. Ya udah pulang lagi. Nah, saya antri lagi. Datang dari awal lagi. Oh, ini antrian yang kedua. Dan sampai jam 1 belum dapat ini. Belum, ini lagi antri. Merespon harga beras yang kian mencekik, pertengahan Februari lalu, Presiden Jokowi sidak ke pasar induk beras Cipinang. Jokowi kala itu memastikan stok beras aman dan menyebut ada masalah dari sisi distribusi. Suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di Gerobokan, tirusan banjir di Demak, di Gerobokan itu mempengaruhi.
Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Saya kira akan nanti dilihat, saya kira dalam seminggu 2 minggu ini berasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen, kalau panen rayanya datang lagi pasti juga berasa. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan harga tidak naik, kalau enggak justru melompat. Namun nyatanya harga beras tak kunjung turun. Bahkan di beberapa daerah seperti Jakarta, stok beras menipis. Di tengah situasi ini, Presiden Jokowi bagi-bagi bansos beras. Ia menyebut ini bagian dari upaya membantu masyarakat yang tak mampu menjangkau harga beras yang melambung. Pemerintah memberikan beras sebulan 10 kilo pada Bapak Ibu semuanya. Karena kita tahu harga beras di seluruh negara di Indonesia, pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu-ibu semuanya karena tadi harganya naik. Ya, halo semuanya. Benarkah kenaikan harga beras hanya karena masalah perubahan iklim? Kenapa SPHP ini penyalurannya agak telat, sehingga kami patut menduga apakah bantuan sosial yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sejak Desember, bahkan kami sendiri ikut rapat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional. Januari, Februari, Maret itu akan digelontorkan sebanyak 200.000 ton ke sejumlah pasar dan juga retail. Tapi faktanya di lapangan 1,5 bulan ini kami nggak mendapati penyaluran itu ke pasar-pasar, sehingga patut diduga sebenarnya ini banyak kemana beras yang ada di tangan pemerintah, khususnya untuk cadangan beras pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi sampai harga beras melambung sedemikian rupa, saudara? Benarkah hanya karena faktor alam atau justru karena Presiden bagi-bagi bansos jelang pemilu 2024? Saya akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Saya juga akan menuju Cianjur, Jawa Barat untuk mengetahui seperti apa kondisi di hulu, karena Cianjur ini menjadi daerah penghasil beras premium, saudara. Termasuk juga saya akan melihat sendiri bagaimana kondisi di pasar saat ini. Apakah beras masih mahal dan langka? Ikuti saya, saudara. Saudara, saya sudah berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya mau melihat bagaimana kondisi saat ini terkait dengan harga beras. Apakah masih tinggi atau sudah mulai turun, termasuk juga stoknya apakah aman di sini. Ikuti saya sebentar. Sekarang kan kemarin sempat tinggi harga beras sebelum pemilu. Iya. Ini sekarang sudah mulai normal lagi? Mulai agak turun sedikit. Oke, berapa turunnya, Pak? Ya 500 per kilo. Kemarin itu waktu beras harganya mahal, Bapak sempat kekurangan stok nggak, Pak? Stok sih cukup, cuma harganya aja. Waktu itu memang dari Bapak beli agennya yang tinggi harganya? Iya, memang. Dari daerah pun tinggi. Oke. Belum panen. Ini sekarang turun, mungkin mulai ada panen. Makasih banyak ya, Pak. Siap. Kemarin itu sempat harga berapa, Bapak? Sempat beli ya, sempat 14.000 per kilo, 14.000 lebih dah per kilo. Oke, sekarang sudah berapa, Pak? Oh, masih udah 13.000-an dah, 13,5 gitu loh. Oke, itu yang medium atau yang premium, Pak? Yang medium. Yang medium ya. Kalau yang premium, Bapak? Kalau yang premium sih masih stabil sih, masih belum ada penurunan sih ya. Cuma kalau yang panen-panen ini kan medium, udah agak. Pak Andi, ini beras sekarang berapa, Pak, harganya? Harganya 12.000 seliter. Yang 12.000 yang beras apa, Pak? Ya, apa tuh medium? Yang medium. Yang premium sekarang berapa, Pak? Premium 14.000. 14.000. Sempat susah nggak, Pak, nyari beras waktu itu? Barang sih susah, mahal juga. Oh, susah dan mahal ya. Oke ya. Tapi stok nggak kehabisan? Stok alhamdulillah ada tetap terus. Ada terus ya. Cuma nggak banyak. Oke.
Tapi Pak begini, kalau ada yang menyebut bahwa beras kita sampai harganya mahal, terus ada kelangkaan, karena ada pembatasan ya pembelian di retail modern begitu Pak, karena stoknya kurang, karena ada bagi-bagi bansos. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum iFit. Dari Lapi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Ya kalau beras mahal, omsetnya ya menurun. Saya biasanya belinya 10 kilo, saya kurangi jadi 5 kilo. Kan biar uangnya cukup buat seharian. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino. Minggu yang lalu itu kita jual 14 per liter. Per kilonya dia 17, ini 1.000 lagi. Setiap 2 minggu naik, asal ambil barang naik lagi. Stok beras di sini gimana, Bu? Ya, rada menurun, soalnya kan mahal. Mahal. Ya. Kenaikan berapa, Bu? Rata-rata? 10.000 lebih. 10.000 lebih. Tapi ini mulai habis pemilu udah stop. Jadi tetap. Sekarang, Mbak, dia di harga 81 ke atas untuk per 5 kilonya. Dia untuk per 10 kilo untuk saat ini dia naik sekitaran hampir dia 20%, di sekitaran 160-an.
untuk saat ini. Oke, berapa terakhir beli? Biasanya dulu yang bagus tuh 14. Sekarang dia kalau nggak salah 16 sampai 17 gitu. Ini mengganggu nggak Bu keuangan rumah tangga jadinya? Pada umumnya ya ganggu banget karena bukan beras aja yang naik ya. Otomatis yang lain-lain juga ikut naik gitu. Ibu biasa beli beras yang premium atau yang medium, Bu? Yang premium. Yang premium. Ini harganya naik ya, masih naik sekarang? Iya. Berapa yang Ibu beli? Aku beli yang harga berapa itu? 14.000. Itu per liter ya, bukan per kilo. Nah itu paling mahal Ibu pernah beli mungkin berapa ini terakhir? Kan biasanya kayaknya 12,5 ya. 12,5. Ini kan mengganggu keuangan rumah tangga ya Bu ya jadinya. Apa ada harapan mungkin dari Ibu ke pemerintah? Ya mudah-mudahan Pak Jokowi menurunkan harga beras inilah. Kasihan ya pensiunan. Apa yang terjadi dengan perkara beras ini kita perbincangkan bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pak Menteri, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Pak Menteri. Iya, sama-sama Nilu. Saya lihat Pak Menteri selalu berkeliling pantau pasar. Iya, Terakhir kita masih tahu persis apa masalahnya sehingga kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi apalagi beras ini kan kebutuhan sangat mendasar rakyat kita gitu ya. Jadi persoalannya kan supply and demand biasa. Kalau suplainya kurang, pasti harganya naik gitu. Kalau suplainya banyak, biasanya harganya tetap atau harganya bahkan turun. Itu rumus sederhana. Nah, sekarang ini beras premium lokal barangnya kurang. Kenapa barangnya kurang? Karena kita musim tanamnya geser. Kenapa geser? Karena ada perubahan iklim karena El Nino. Di seluruh dunia, bukan cuma kita. Ya, kita baru nanam. Harusnya sekarang panen, ini nanam. Karena kemarin kemaraunya panjang kan. Nah, kalau nanamnya sekarang, panennya nanti kan. Ya. Nah, tentu panennya diperkirakan Maret ini ada sedikit, April, Mei baru banyak gitu. Kalau kita bicara soal musim ini Pak, ada pergeseran kan dari tahun lalu sebenarnya ya sudah mulai terjadi. Maka dari tahun lalu itu tahun baru kemaraunya kan, baru sekarang hujannya Januari. Iya, makanya jadi petani bergeser nanamnya ya. Iya. Oke, artinya sudah bisa diprediksi seharusnya. Oh iya pasti udah Januari tahun yang lalu gitu. Ini kemudian ketika harga beras melambung seperti ini dianggapnya kok tidak ada mitigasinya nih. Kenapa? Apa yang benar berasnya bukan melambung, beras lokal premium yang naik. Kalau beras banyak, kenapa? Banyak gimana? Loh, pemerintah impor 3,8 juta. Yang baru masuk 500.000 bukan Pak? Sudah masuk. Jadi stok bulog 1,4. Kemudian akan masuk 2 juta lagi, tambah 1,6 juta lagi. Banyak berasnya. Cuma beras kita kan biasa. Makan beras premium lokal. Ya pasti yang dicari itu. Jadi kalau bagus beras yang impor bagus nggak? Bagus. Dari Pakistan kok. Nah, kita harapkan masyarakat bisa, karena ini belum panen. Kalau beli premium beras Cianjur, beras lokal semua, kan berasnya kurang. Kalau itu dikejar terus ya pasti naik gitu. Nah, kita berharap ini ada nih, bagus, harganya dijamin oleh pemerintah, tinggal pindah. Tapi Pak begini, kalau ada yang menyebut bahwa beras kita sampai harganya mahal, terus ada kelangkaan, karena ada pembatasan ya, pembelian di retail modern begitu Pak, karena stoknya kurang, karena ada bagi-bagi bansos. Waduh, ngawur lagi kalau itu mah. Iya, bansos itu diperlukan dari dulu. Karena tapi ini ada sekaligus 6 bulan Pak Menteri. Ada 30 juta, kan tiap bulan. Ada 30 juta yang saudara-saudara kita yang kurang mampu memang itu harus dibantu, ya kan? Oh, karena pemilu, ini pemilu udah kelar juga tetap harus dibantu. Emang kalau pemilu nggak kelar nggak dibantu, ya tetap gitu. 6 bulan ini Pak Presiden menggelontorkan bansos, langsung 6 bulan. Biasanya kan 3 bulan Pak. Jadinya itu yang membuat terkuras ini cadangan beras kita. Karena ada El Nino, petani-petani nggak panen gimana? Ya terus orang susah gimana? Pemerintah kan harus tanggung jawab, rakyatnya gimana? Ini kan orang nggak nanam, karena nggak, terus kan mesti makan. Dan sekarang Pak Presiden bagi-bagi lagi 10 kg beras. Ya terus sampai 6 bulan. Itu beras ya dari impor, jadi nggak ada soal, nggak ada kaitan dengan beras premium yang dari pertanian kita, yang dicari ini loh. Kalau beras dari luar kan banyak. Sekarang masih dilakukan pembatasan nggak Pak di retail modern ini? Tetap dong. Karena kan harga bahkan nggak jual. Tidak jual lagi di. Nggak jual, sebagian tidak menjual
premium yang dari petani kita. Karena barangnya susah kan, harganya mahal. Jadi sekarang jualnya SPHP, premium dan beras premium dari Bulog. Oke, gitu. tapi kalau di pasar masih ada. Cuman harganya memang tinggi ya untuk di retail modern juga ada, tapi jualnya tinggi gitu. Oke, karena sampai dengan hari ini kita pantau harga beras masih tinggi baik medium maupun premium ya Pak. Intinya kalau mau nyari beras lokal premium ya barangnya sedikit. Tapi yang kualitas medium juga masih tinggi harganya ya Pak sampai dengan. Kalau yang medium yang dari Bulog nggak naik, ya 14.000. Oke. Ya SPHP ya 10.000. 54.000 per 5 kilo. Oke. Sekarang juga kita lihat selain beras nih Pak, beberapa harga kebutuhan pokok lain juga meningkat ini. Cabai, bawang merah, bawang putih itu juga meningkat harganya. Itu soal musim aja biasanya. Jadi semua salah musim nih Pak. Ya, biasanya kan kalau cabai bawang biasa kan. Itu ikuti musim saja. Kadang pernah 100.000 sekilo. Tapi kalau lagi musimnya ya 20.000 nggak laku gitu ya. Nah itu tentu ada solusi jangka panjang. Pertanian kita harus dibikin modern. Itu domainnya Kementerian Pertanian. Oke. Ya. Ini ketika kita sudah masuk ke bulan Ramadan sebentar lagi Pak, pasti kebutuhan pokok ketika mau masuk Lebaran itu akan sangat meningkat. Apa kemudian yang mungkin sudah Anda siapkan dari sekarang untuk memitigasi supaya ini bisa ditahan? Pemerintah sudah memutuskan kalau beras itu tahun lalu 3,8 juta, tahun ini 2 juta tambah 1,6 tuh. Oke, 3,6 tahun ini. Iya, banyak tuh berasnya. Belum nanti kan Maret sudah mulai, April sudah mulai panen, Mei sudah mulai panen gitu. Selain beras ini soal kebutuhan pokok apa yang apalagi ya daging sudah, sapi segala macam sudah kita selesaikan semua, tinggal pengusahanya gitu. Insya Allah lah semua bisa diatasi. Jadi kalau ada yang mengaitkan soal harga-harga yang terjadi sekarang dan bansos dengan politik, lihat gimana kalau rakyatnya sekarang bansos itu tidak ada pemilu. Nanti kalau udah pemilu bansos nggak usah dikasih lagi, ya tetap dikasih gitu. Jadi Anda mau mengatakan bahwa jangan dikaitkan dengan politik situasi. Iya, tapi kalau orang mau ngomong gitu ya gimana juga ya. Namanya juga demokrasi. Tapi yang terjadi geser tanah. Petani kita nggak nanam padi, nggak panen, terus masa dibiarin. Target Anda kapan ini beras akan mulai stabil harganya Pak? Sudah ada berasnya. Ini harganya nih Pak di lapangan. Iya, maksudnya kita itu tinggal masyarakat kita harapkan kali ini maulah ganti beras premium yang lokal, ini ada berasnya Bulog. Baik, Pak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Zulkifli Hasan, terima kasih sudah berbagi pandangan di Dulu. Nanti kita ke pasar bareng-bareng ya. Nah itu yang saya tunggu Pak. Harusnya. Kita lihat. Kemarin gabah ada kenaikan harga juga dari petani? Sangat tinggi Bu. Sangat tinggi, sampai berapa? Sampai harga 10.000 nyampe gabahnya juga. Itu harga gabah sampai naik itu apa yang Bapak tahu? Apa penyebabnya? Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur.
kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Progres antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progres the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga, karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Kompas Update kembali hadir untuk Anda, saya Valentina Sitorus. Saudara, sebuah minibus berpenumpang 5 orang terjun ke jurang sedalam 15 meter di jalur area hutan perbatasan Kabupaten Banyumas, Brebes. Mobil terjun ke jurang saat kondisi jalan tengah hujan dan cuaca berkabut. Kecelakaan tunggal yang menimpa sebuah minibus berpenumpang 5 orang terjadi di ruas jalan Desa Samudra, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan ini terjadi di jalan yang dikenal memiliki tikungan tajam dan memiliki medan tanjakan serta turunan yang tajam. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi yang tak mengenal medan jalan yang dilintasi. Beruntung kelima penumpang serta pengemudi mobil selamat. Mereka hanya mengalami luka-luka ringan. Demikian Kompas Update, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Makan. Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga, karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Ya kalau beras mahal, omsetnya ya menurun. Saya biasanya belinya 10 kilo, saya kurangi jadi 5 kilo. Kan biar uangnya cukup buat seharian. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino. Pak Asep, gimana nih panen di tahun kemarin sampai dengan tahun ini, Pak? Kalau tahun kemarin 2023 itu lebih parah dari tahun 2024. Yang terjadi karena kekeringan, Bu. Oke. Kekeringan sampai waktu padi malainya udah tumbuh seperti ini, airnya kering, nggak ada, masih membutuhkan air kan. Oke. Itu air sampai kering, sampai seperti di daratan gitu. Hasilnya sampai nggak tidak berhasil. Waktu panen bulan 2, bulan 3 kan. Gitu biasanya. Sekarang penggiasnya jadi sampai bulan 3, bulan 4. Oke. Biasanya bulan 4 harus tanam lagi. Ini sekarang belum panen sampai akhir Februari belum panen? Belum panen. Biasanya bulan 2 udah pada panen sampai bulan 3. Oke. Ini penggeserannya.
Bu. Niluh. Iya, Bu. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ini lagi kerja pabriknya ya? Iya, kerja lagi penggilingan. Ini proses penggilingan. Saya Iya. boleh lihat ke dalam? Boleh, Pak? boleh. Ini satu mesin ya, Pak? Satu mesin ini. Ini satu mesin ini sehari bisa produksi beras sampai berapa nih, Pak? Paling 5 ton, Bu. 5 ton. 5 ton. Tapi beras yang Bapak hasilkan ini beras yang premium. Yang premium. Yang kemarin lagi ramai mahal Iya, sekali lagi harganya. tinggi-tingginya. Oh, ini. Iya, ini Bu. Ini beras premium yang dihasilkan ya. Bapak biasa beras ini kan sehari 5 ton. Iya. Itu dikirim kemana tuh? Dikirimnya ke Bandung, Sukabumi, sama ke Tangerang. Jakarta juga masuk. Jakarta juga masuk. Berarti setiap hari ngirim 5 ton? Iya, setiap hari ngirim 5 ton. Ini gabah dari mana Pak, Bapak? Ini lokal dari Cianjur semua, Bu. Kalau kemarin kekurangan, ngambil dari Bandung juga ngambil. Dan kemarin sempat kekurangan? Sempat kekurangan, ngambil dari Bandung. Oke, baik. Kita mungkin ngobrol di luar ya, karena ini masih proses produksi, jadi agak bising gitu ya Pak. Iya, Jadi kita mungkin ngobrol di luar. Oh, ini gabahnya ya Pak ya? Iya, gabah, Bu. Ini banyak biasa di sini? Biasanya banyak. Oke. Ini Sebelah juga? sini ya kosong ya. Karena belum panen sih. Oh. Oh, ini full biasanya dengan Biasanya gabah? full, biasanya full. Sekarang sedikit sekali Sedikit, ya. Jadi ini tidak ada suplai gabah karena Belum panen. belum panen. Iya. Ini belum panennya karena memang belum musim panennya atau memang benar ada pergeseran musim panen Ada itu? pergeseran tanam awalnya. Biasanya kan bulan 2 udah panen. Sekarang maju jadi bulan 3. Kemarin bulan 9 bulan 10 baru nanam. Baru nanam. Oh. Bulan 11. Selain di sini gudang lagi di sebelah lagi Pak, gabahnya. Di depan, Kesana. Bu. Di Boleh depan. ke sana kita sekalian. Boleh. Ini kemarin gabah ada kenaikan harga juga dari petani? Sangat tinggi, Bu. Sangat tinggi, sampai berapa? Sampai harga 10.000 nyampe gabahnya juga. Biasanya? Biasanya paling tinggi 8.000 paling tinggi biasanya. Oke. Iya. Itu harga gabah sampai naik itu apa yang Bapak tahu kenapa penyebabnya? Masa panen belum masanya sih, Bu, belum panen Jadi raya. kalau misalnya ada pergeseran masa panen seperti itu memang kecenderungan naik harga gabahnya? Iya, pasti naik. Itu rutin memang selalu terjadi Selalu terjadi setiap tahun. Itu selalu di awal tahun? Dari awal tahun, dari bulan 12 biasanya, sampai bulan 1. Tapi yang ini nih lebih tinggi atau bagaimana dari tahun-tahun sebelumnya? Ya lebih tinggi, Bu. Biasanya kan tahun-tahun kemarin nggak nyampe harga di 15.000 sampai 16.000 lah. Paling tinggi 12.000, 13.000 udah turun lagi. Sekarang mah masih tinggi sih, nyampe harga 16.000. Tertinggi tuh kapan tuh sempat jual? Sebelum Pilpres lah. Sebelum Pilpres. Itu sampai berapa Bapak jual ke agen? Nyampe 16.000 ke agen. Dari Bapak ke agen 16.000. Iya. Makanya waktu itu harga beras sampai Nyampe di pasaran sampai 20.000, 18.000 lah ya nyampe. Bapak sebelumnya pernah jual beras sampai harganya 16.000 ke agen? Belum. Ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Kalau warga di daerah Cianjur ini ada mengeluhkan soal beras juga nggak Pak? Banyak, Bu. Sama mengeluh. Harga selalu tinggi. Kalau di Cianjur sampai berapa tuh pernah yang Bapak tahu harga beras? Nyampe, ya kalau di Cianjur paling nyampe 18.000 paling tinggi lah kalau di eceran. Tapi sekarang ini harga udah gimana nih Pak kalau Bapak jual harga ke sekarang agen? udah turun, Bu. Mulai turun. Mulai kapan tuh turun? 2 hari lah. Baru 2 hari. 2 hari terakhir ini? 2 hari terakhir ini. Udah normal atau masih tetap tinggi juga? Itu emang masih tetap tinggi, tapi ada penurunan. Kemarin sempat ngambil nggak? Sempet sedikit sih ngambil. Dari yang beras dari Bulog itu? Beras dari Bulog. Itu harganya juga tinggi waktu Harganya tinggi. Sampai berapa yang Bapak beli? Nyampe di atas 14.5 lah, 14.7, 14.8 paling tinggi. Itu tidak biasa segitu harganya? Nggak biasa, biasa kan harga Bulog di atas 12.000 juga, harga 12.000 juga udah tinggi biasanya. Karena nggak tahu kenapa lah, itu permainan pemerintah, nggak tahu permainan Bulog, nggak tahu kenapa gitu. Ini kan sudah mau Ramadan, biasanya di Ramadan itu gimana tuh harga beras? Tapi lihat kondisi sekarang di peta ini kan mau musim panen raya. Biasanya pasti bakal turun lah kalau
nggak terlalu tinggi biasanya. Oke, itu biasa turun lah di bulan Turun lah, Ramadan. Kira-kira nanti Ramadan turun lah ini harga beras nih. Pasti turun tiap Ramadan. Suplai Soalnya banyak panen suplai banyak. Udah masuk panen raya lah. Baik. Pak Asep, terima kasih ya Iya, Bu, sudah sama-sama. berbagi Iya. cerita dan pandangan bersama saya di Iya. Niluh. Mudah-mudahan segera stabil ya harga beras ini Amin, karena menyangkut hidup orang banyak. Iya, banget. iya. Pak Asep, terima kasih. Sama-sama. Pak, Anda memprediksi harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Kalau harus kembali 12.000, saya tidak terlalu yakin. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Jadi seru. Hey, lihat aku. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat, bila perlu minum Ivin. Formula Ivin membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivin. Dari Lapi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy choco maltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Weber Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Weber, obat batuk herbal pilihanku. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Samsat, untuk latihan kekuatan. Dan agar pulih lebih cepat, Orange Water atau Lemon Water. Monitor terbaik, super responsif. Dan Orange Water atau Lemon Water, menjaga kemampuan refleks. Toast to bar dan rope climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Minum UC 1000 Orange Water atau Lemon Water, minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Ya kalau beras mahal, omsetnya ya menurun. Saya biasanya belinya 10 kilo, saya kurangi jadi 5 kilo. Kan biar uangnya cukup buat seharian. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino.
Biasanya Ibu beli berapa liter Bu per hari? Biasanya beli 5 liter, paling sedikit 4 liter, sekarang 2 liter. Oh berkurang jadinya Bu? Ya, biasanya 5 liter sama buat jualan. Sekarang jualan duduk, libur dulu karena berasnya subhanallah. Pasokan kurang. Pasokan Kalau untuk harganya sendiri seperti apa? Sekarang pada naik Pak. Biasanya yang 13.000, sekarang keceran nyampe 15.000 yang paling bagus per liter ya. Kalau per kilo nyampe 17.000. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Saudara, apa sebenarnya yang terjadi sampai harga beras begitu tinggi dan bahkan juga sulit ditemukan di pasaran? Kita perbincangkan hal ini bersama ekonom senior Indef Bustanul Arifin. Terima kasih sudah bersama Niluh Pak, sehat selalu. Terima kasih Mbak Niluh. Harga beras ini tidak hanya mahal, tapi belakangan atau beberapa pekan terakhir itu disebut mulai langka ya ditemukan. Yang premium ini Pak yang sulit ditemukan. Kalau pemerintah mengatakan ini kan karena ada pergeseran masa panen akibat iklim. Terus ada juga pihak-pihak yang menyebut ini karena Presiden Jokowi terlalu jor-joran mengeluarkan bansos. Kalau analisa Anda sebagai seorang ekonom, apa yang terjadi sebenarnya ini? Yang terjadi hari ini memang secara umum neraca beras negatif. Kemudian kami membuat modeling, membuat prediksi Maret insya Allah positif. Tapi positifnya itu tidak besar, 1 juta ton, 0,9 kalau nggak salah ya, Maret. April mungkin positif besar, artinya April sudah mulai surplus. Jadi yang menyebutkan bahwa ini dampak dari 2023 tidak salah juga, karena memang musim tanam mundur, musim panen pasti mundur ya. Musim panen raya kemungkinan April. Mengapa berkurang? Ya mulai dari neraca dari produksi dengan konsumsi taruhlah konstan. Kemudian Anda sebutkan tadi yang untuk bantuan sosial diberikan semua 3 bulan sebelum pemilu atau mungkin nanti sampai Maret, nanti April ada cycle baru dari bantuan sosial itu sampai Juni kalau tidak salah kan. Nah dari sana prediksinya memang mendorong harga menjadi mahal. Ada yang menganalisa begini, ketika stok beras di Bulog menipis begitulah ya, karena terkait dengan kemarin cuaca dan lain sebagainya begitu. Pemerintah atau Presiden Jokowi sebelum pemilu kemarin bagi-bagi bansos yang kemudian digelontorkan langsung 6 bulan. Itu menguras isi Bulog. Apakah Anda sependapat dengan itu? Tidak semua, tidak besar. Kalau sasaran bansosnya itu berapa? 21 juta keluarga mungkin ya. Menurut saya juga ada dampak, tapi mungkin tidak sedahsyat yang kita duga ya, dugaan saya ya. Itu kan sepanjang stoknya cukup. Nah kalau stoknya memang tipis itu yang sulit. Masalahnya itu terjadi pada saat tidak musim panen. Mudah-mudahan teman-teman yang di hukum tata negara pikirkan kalau pemilu jangan musim paceklik gitulah. Itu serius itu dampaknya. Kalau pemilu musim panen mungkin oke. Tapi artinya bagi-bagi bansos yang dilakukan yang digelontorkan langsung 6 bulan itu juga memberi pengaruh. 3 bulan sih, 3 bulan lebih tepatnya. Itu berpengaruh terhadap kenaikan harga, tapi kalaupun berpengaruh saya nggak tahu berapa persen, pasti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, tapi tidak besar. Menurut saya tidak besar. Tapi apakah ini menjadi yang tertinggi yang pernah ada mencatatkan? Iya benar. Jadi karena sekali lagi dia juga dipush oleh faktor global. Global itu harganya rekor. Jadi cek per kemarin seminggu yang lalu, awal minggu maksud saya, itu 620 US dollar per ton untuk medium, premium 680 US dollar per ton. Itu rekor tinggi, kan biasanya 400-500. Dengan demikian, kalaupun pemerintah mengandalkan impor, ya mengambil barang dari Thailand, dari Vietnam, harganya sudah cukup tinggi. Hari ini sebetulnya sudah direncanakan teman-teman pemerintah itu, saya tanya langsung berapa ya, 2 sampai 2,5 lah perencanaan tahun ini. Menurut saya sih dengan kondisi seperti sekarang harusnya cukup, karena akan ada musim ekstrim yang lain yang kemungkinan basah tahun ini. Mendak itu mengatakan bahwa tahun ini impor sekitar 3,6, jadi 2 juta plus 1,6. Ya, itu kira-kira angka yang
aman gitu untuk menghadapi situasi yang kalau normal perhitungan kami itu 1,5 pun cukup, juta ton stok bulog normal ya. Nah, tapi kalau tidak normal 2/4 gitu, 2 juta 1/4 ton harus ada di Bulog dan harus ada sehingga keleluasaan mereka untuk SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan itu bisa menjadi opsi. Kalau sekarang ini kita sudah mau masuk Ramadan ya. Ya. Kenaikan harga beras juga terjadi sekarang, kemudian kenaikan harga pangan lain itu kan juga terjadi sekarang. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kemudian bisa menstabilkan harga sampai di bulan Lebaran nanti? Menurut saya yang teknikal tadi sudah kita sampaikan ya, secara teknis jangan sampai terlambat, SPHP jalan terus. Nah, urusan psikologi pasar perlu dikelola. Itu menurut saya jangan lebih penting. Lebih penting dalam konteks jangan sampai menimbulkan spekulasi baru. Kemudian sekarang saatnya yang baik untuk betul-betul mulai membenahi sektor hulu dari pertanian ini. Sektor hulu itu artinya apa? Produktivitas ya. Kita capek membahas masalah ekor dari persoalan ini, sementara produktivitasnya nyaris tidak naik, datar saja. Apa kata kuncinya? Mungkin saya terlalu klise untuk mengatakan perubahan teknologi, inovasi gitu. Itu yang nampaknya jarang yang mau berpikir deep seperti itu, berpikir dalam untuk mengatasi persoalan lebih menyeluruh ya. Ini tidak bisa hanya sekedar dikasih bantuan pupuk, bukan itu. Ini adalah good agricultural practices didukung oleh research and development yang baik. Mungkin saya subjektif karena seorang peneliti, tapi enggak juga, memang harus itu. Pak, Anda memprediksi harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Kalau harus kembali 12.000, saya tidak terlalu yakin. Menurut saya ini karakter beras dan mungkin komoditas pertanian lainnya itu, jika ada shock, jika ada problem, dia membentuk keseimbangan baru. Jadi kalaupun turun mungkin tidak level semula, tapi biasanya lebih tinggi. Nah, lebih tingginya ini yang kita harapkan, syukur-syukur masih 13 atau di bawah 14 itu masih lebih masuk akal ya. Kalau kita berpikir harus kembali di bawah HET, kayaknya kok agak sulit ya. Karena bahan dasarnya, bahan baku gabahnya juga sudah mulai tinggi. Jadi 2024 pemerintah mungkin bisa membuat HET baru gitu? Saya menduga demikian. Angkanya saya pikir kita harus bahas dengan baik. Baik Pak Busdanul Arifin, ekonom senior dari Indef. Terima kasih sudah berbagi pandangan ini. Sehat selalu Pak. Sehat selalu, terima kasih. Hanya beras saudara, sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga alami kenaikan seperti cabai, bawang, telur, dan juga daging ayam. Apa penyebabnya? Berikut ulasannya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi
lihat aku. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy cokomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Ya kalau beras mahal, omsetnya ya menurun. Saya biasanya belinya 10 kilo, saya kurangi jadi 5 kilo. Kan biar uangnya cukup buat seharian. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino. Dampak kenaikan harga beras meluas, harga kebutuhan pokok lain ikut-ikutan melonjak. Memasuki awal tahun 2024, sejumlah kebutuhan pokok terpantau mengalami kenaikan, seperti cabai merah, minyak goreng, telur ayam, hingga daging ayam. Lonjakan tertinggi terjadi pada cabai merah. Desember 2023, harga cabai merah keriting Rp64.350. Sempat alami penurunan di bulan Januari menjadi Rp50.210, namun harga cabai merah kembali naik Februari 2024 menjadi Rp55.740. Harga minyak goreng curah sedikit demi sedikit juga merangkak naik. Desember 2023, harga minyak goreng Rp14.690 sampai akhirnya mencapai Rp15.200 di bulan Februari. Pun harga daging ayam yang terus naik. Desember 2023, harga daging ayam sebesar Rp34.680. Januari 2024 naik menjadi Rp35.420 dan Februari kembali naik tipis menjadi Rp35.990. Harga telur ayam di bulan Desember 2023 sebesar Rp28.230, sempat turun tipis di Januari 2024 menjadi Rp28.070 hingga harga telur kembali naik di Februari 2024 menjadi Rp28.670. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini terjadi di sejumlah daerah. Di minggu ketiga Februari 2024, terdapat 175 kabupaten kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga. Harga tertinggi terjadi di Tasikmalaya, Boolang Mongondo Selatan, Pekalongan, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Puncak Jaya. Kondisi ini membuat pedagang dan pembeli resah, apalagi bulan suci Ramadan di depan mata. Telur, beras, ya hampir semua lah, golongan sembako tuh naik semua. Minyak juga pada naik gitu. Ya mengeluh sih pasti ya. Sedangkan kan penghasilannya kan nggak sesuai juga hitungannya. Susah juga. Ya sebelum pemilu beras sudah mahal.
Ya kalau beras mahal, omsetnya ya menurun karena orang beralih ke beras yang murah, beras dari dulu. Ya pusing loh. Saya biasanya belinya 10 kilo, saya kurangi jadi 5 kilo. Kan biar uangnya cukup buat seharian. Oh naik semua. Ibu dapur tuh naik semua. Ya susah no. Penghasilannya suami begitu, buat belanja 1 bulannya ya juga berkurang. Harapannya untuk kebutuhan ini ya dinormalkan seperti dulu lagi lah. Ya rakyatnya juga bisa beli, bisa memenuhi kebutuhannya. Bagaimana pemerintah menyiasati kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadan? Tentunya Badan Pangan mempersiapkan untuk beberapa produk yang sudah sufisien seperti ayam, telur, cabai, bawang merah, dan lain-lain bersama BUMN di bidang pangan. Kemudian kita juga memastikan untuk produk-produk yang insufficient, yang masih tergantung kepada pemenuhan pengadaan dari luar negeri, kita pastikan untuk datang lebih awal sebelum Lebaran nanti. Pemerintah miliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pokok. Sistem mitigasi menjaga pasokan kebutuhan pokok Pemerintah miliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pokok. Sistem mitigasi menjaga pasokan kebutuhan pokok harus jadi prioritas karena pemenuhan kebutuhan pokok adalah landasan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Indonesia disebut negeri gemah ripah Lojinawi, tentram, makmur, dan tanahnya subur. Namun, harga pangan kerap tak tergapai, melambung jauh melampaui daya beli masyarakat. Solusi yang tepat harus segera dicari agar masalah serupa tak sering berulang. Jangan sampai kita kelaparan di lumbung sendiri. Ikuti terus informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Niluh, didukung oleh